Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki teman di bawah sana. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Emma Marcella, dalam pertemuan kedua pada video pembelajaran kali ini. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap bahagia ya, seperti sebelumnya yang pernah saya sampaikan bahwa bahagia adalah kunci sehat jiwa dan raga. Kita bertemu kembali, saya harap pertemuan kedua kali ini juga akan berjalan dengan baik dan menyenangkan tentunya, seperti pertemuan sebelumnya yang berjalan dengan menyenangkan. Saya ingatkan kembali bahwa pertemuan kita sebelumnya yaitu mengenai drama sebagai teks atau karya sastra dan drama sebagai pertunjukan atau teater. Masih ingat kan pertemuan pertama kita? Oke. Oh ya, saya juga sudah membaca pertanyaan kalian serta menjawab pertanyaan-pertanyaan para rekan mahasiswa. Terima kasih atas partisipasi kalian ya, memberikan komentar terhadap pertemuan sebelumnya. Saya sangat menghargai itu. Baiklah, apakah kalian sudah membuka e-learning hari ini? Kalau belum, ayo segera dibuka. Ada materi yang saya share di sana ya, materi hari ini. Selain itu, ada informasi yang saya bagikan terkait pertunjukan drama yang nantinya akan kita hadiri bersama-sama dalam waktu dekat ini ya. Seperti itu. Ada poster dan juga cuplikan pertunjukan drama yang akan kita tonton. Kita harus menikmati itu ya. Oke? Baiklah rekan-rekan mahasiswa, tujuan video pembelajaran kita pada hari ini dimaksudkan agar rekan-rekan mampu menginventarisasi berbagai drama barat dan juga drama timur. Kemudian mampu menyebutkan indikator penanda drama di barat dan di timur serta menjelaskan sejarah drama di barat dan juga di timur. Seperti itu. Selanjutnya, para rekan yang berbahagia, hari ini kita akan bercerita mengenai sejarah perkembangan drama. Wah, ceritanya tentang sejarah, jadi kalian boleh menyiapkan cemilan agar tetap santai dan juga tentu air mineral untuk meringankan dahaga jika ada yang sudah mulai haus atau mengantuk ya. Kita mulai saja. Yang pertama, pada zaman purba. Menurut Amir, tahun 1990, materi drama pada zaman purba adalah lakon nyata tentang hidup yang bersumber dari tradisi, kebiasaan, dan budaya yang berkaitan dengan ritual masyarakat. Para aktor siapa saja yang terlibat dalam pementasan yang dilakukan secara spontan. Tujuan pementasan pada saat itu untuk menghibur masyarakat sehabis melakukan kerja keras. Nah, settingnya atau tempatnya juga biasanya di alam terbuka seperti di seputaran api unggun. Penonton bebas berpartisipasi sebagai aktor ataupun sebagai pemusik. Sifat unsur yang menonjol adalah unsur spektakel atau kemudian menggunakan kostum yang dipakai masyarakat setempat. Jadi khas dengan masyarakat setempat. Tidak jarang juga mereka menggunakan topeng dan juga bunyi-bunyian. Stage menyatu dengan alam. Jadi pada zaman purba itu lebih kepada alam. Kemudian pada zaman Yunani, drama pada masa ini didahului dengan pemberian korban domba atau lembu kepada Dionysus ya, dengan nyanyian yang dinamakan tragedi. Dalam perkembangannya, Dionysus ini digambarkan sebagai manusia dan dipuja sebagai dewa kesuburan. Jadi dianggap sebagai dewa kesuburan. Tragedinya dilukiskan sebagai perjuangan manusia yang melawan nasib. Sedangkan kalau komedi pada masa Yunani purba ini berupa karikatur yang menggambarkan kesedihan.
dengan maksud berolok-olok terhadap penderitaan, kebodohan dan lain-lain. Maksudnya di sini ya mungkin juga memiliki pesan untuk apa kita berlama-lama dengan penderitaan, kebodohan dan lain-lain ya. Berdasarkan pendapat Harimawan pada 1986. Tokoh drama tragedi Yunani ini biasanya Aeschylus, Sophocles dan Euripides ya. Nama-namanya agak unik seperti itu ya. Nama-nama khas dari Yunani. Drama ini dikenal sebagai drama 5 babak ya, biasanya tragedi raja atau pahlawan. Pementasan juga sudah dilaksanakan di dalam gedung teater. Sedangkan dalam drama komedi dikenal tokoh seperti Aristophanes dan Menander. Mungkin kalian bisa searching di Google nama-nama tadi yang disebutkan sehingga kalian bisa mengetahui tokoh-tokoh tersebut. Jadi pada zaman Yunani sudah ada gedung untuk menampilkan teater. Selanjutnya, zaman Romawi. Pada masa zaman Romawi muncul pertunjukan yang mengerikan dengan kostum dan setting yang mewah, melanjutkan cerita tentang tragedi di Yunani ya. Mula-mula sifatnya religius, kemudian lama-lama pertunjukan tersebut mengarah tentang adu kekuatan. Drama ini merupakan tradisi yang diselenggarakan secara rutin untuk mempertunjukkan kebesaran Roma pada saat itu ya. Jadi ciri khas pada zaman Romawi itu seperti itu ya, bersifat religius namun lama-lama mengarah pada adu kekuatan. Kita lanjutkan pada zaman pertengahan. Munculnya genre drama keagamaan, drama gereja abad 11 sampai 16, drama neoklasik yang aturannya itu sudah tidak seketat drama klasik lagi ya, misalnya dari segi keutuhan, dari segi waktu dan juga tempat. Lahir pula drama-drama nasional yang pementasannya sudah mulai terbuka dengan panggungnya khusus, kemudian penyutradaraannya lebih berkembang. Naskah yang ditulis pun pada masa itu bersifat puitis, agak bebas dalam penyusunan naskah dan kurang mengikuti hukum-hukum dalam drama, berkaitan dengan misalnya keutuhan waktu dan tempat, serta bersifat simultan dan penggarapannya biasanya campuran antara tragedi dan juga komedi. Jadi perkembangannya sudah lebih banyak. Tokoh-tokoh drama terkenal diantaranya yaitu William Shakespeare. Ya, siapa yang tidak kenal ya kan? Nah, pada pemerintahan Ratu Elizabeth yang pertama tahun 1558 sampai 1603, pada saat itu drama sangat berkembang ya. Ratu Elizabeth membangun gedung-gedung teater dengan gaya yang megah. Drama pada masa Ratu Elizabeth ini didominasi oleh William Shakespeare pada 1564 sampai 1616. Selain itu juga ada penulis naskah lain seperti Christopher Marlowe, Thomas Kidd dan Fletcher. Ya, ada nama-nama itu juga pada masa itu. Selanjutnya pada abad ke-19, lahirnya gaya penulisan naturalisme dan realisme, yaitu pada abad ke-19 ini. Materi berupa problem sosial dan psikologis juga sangat berkembang pada abad ini. Realisme terbagi dalam realisme sosial dan psikologis. Realisme sosial materi berkaitan dengan persoalan rakyat jelata seperti petani, pelaut, buruh, dan persoalan lainnya ya, dengan akting yang wajar yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam realisme psikologis, akting mengacu pada unsur kejiwaan ya, dan memanfaatkan penekanan intonasi, kata, kalimat, serta lambang-lambang. Jadi karena dia mungkin psikologis itu lebih bersifat kejiwaan, jadi dia lebih kepada acuannya adalah intonasi kata, kalimat, dan juga lambang-lambang. Beberapa penulis naskah realis pada masa itu ada
Henrik Ibsen dari Norwegia, Charles Bernard Shaw dari Inggris, kemudian ada August Strindberg dari Swedia, dan Eugene O'Neill dari Amerika. Gaya ini terpengaruh realisme namun bersifat sangat ekstrim. Biasanya pementasan bersifat kekeosan yang diangkat dan juga kehampaan. Dramanya seolah-olah ingin menyatakan sesuatu dalam tanda petik berkembang di negara yang mengalami perang dan revolusi pada saat itu di Jerman dan di Rusia. Ciri-ciri drama pada masa itu melakukan pergantian dengan cepat, memanfaatkan pentas yang ekstrim dan fragmen yang filmis atau meniru gaya film. Pengaruh kuat drama ini menginspirasi penulis Indonesia melakukan protes sosial. Ya, jadi sangat menginspirasi para dramawan di Indonesia seperti naskah Marsinah Menggugat, Tumirah Sang Mucikari, dan Semar Gugat, yang semua teksnya itu menggambarkan keadaan sosial masyarakatnya. Selanjutnya, pada abad ke-20, kalian boleh sambil makan dan juga minum ya di tempat masing-masing sambil mendengarkan saya. Baik, pada abad 20, teater realis berkembang dengan munculnya penulisan teks dan kebebasan bereksperimentasi. Pada masa ini muncul organisasi-organisasi teater. Terdapat 4 aliran besar yang dipengaruhi oleh gaya aliran terdahulu, yaitu ekspresionis, realis, romantik, dan absurd. Ya, teknik penyutradaraan juga agak longgar dan cenderung kurang baku. Namun di antara aliran yang ada, aliran absurd lebih dominan dibandingkan aliran realisme dan ekspresionisme. Karya-karya Samuel Beckett, Eugen Ionesco mempengaruhi penulis naskah Indonesia seperti Iwan Simatupang, I Gusti Ngurah Putuwijaya, dan Arifin C. Nur. Nah, kalian nanti boleh searching naskah drama Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Itu merupakan salah satu naskah dramanya yang bersifat absurdisme atau absurd. Oke. Selanjutnya pada perkembangan drama Indonesia. Drama Indonesia modern tidak lepas dari proses akulturasi masuknya drama-drama barat dan teater timur ke dalam drama Indonesia, baik isi dan cara penggarapannya. Beberapa drama ya yang garis besar perkembangan drama Indonesia dari masa ke masa itu akan Ibu bacakan. Kan saya bacakan. Yang pertama masuknya drama-drama barat, yaitu komedi Istanbul, opera, dan wayang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahun 1923 sampai 1928 itu adalah tahun di mana munculnya drama dengan cerita-cerita Minangkabau. Nah, di sini juga kalau kalian ingat adalah Balai Pustaka ya di sana. Kemudian pada tahun 1925 masa kepopuleran Miss Ribut. Nah, apa itu Miss Ribut? Sengaja memang Ibu membuat kalian penasaran. Silahkan nanti kalian bertanya di kolom komentar ya, atau kalian bisa langsung mencari di Google. Kemudian tahun 1926 sampai 1935 masa panggung Dardanella. Kalian tahu tentang Dardanella? Nah, itu juga kalian harus mencarinya ya. Kemudian tahun 1937 sampai 1940 ada drama yang mengalami penurunan dan pindah ke film. Jadi pertunjukan drama mulai mengalami penurunan, produksi-produksi itu lebih banyak ke film pada tahun 1937-1940. Pada tahun 1942 sampai 45 pada zaman Jepang, drama mulai kembali memperoleh masa keemasannya karena sebagai alat propaganda Jepang ya dalam Asia Timur Raya pada Perang Dunia Kedua. Oke, yang ketujuh pada tahun 1945 sampai 1948 masa revolusi, yaitu kegiatan berkesenian menurun karena rakyat disibukkan oleh perang mempertahankan kemerdekaan. Baik, selanjutnya tahun 1950 terbentuknya grup atau kelompok mahasiswa
ya muncullah drama relasi karya Utung Tatang Sontani, Motinggo Busye, kemudian dan lain-lain ya. Pernah mendengar nama Utui Tatang Sontani? Mungkin Motinggo Busye pernah dengar, yang menulis cerita tentang 7 manusia harimau. Mungkin kalian sudah pernah tahu sinetronnya, bahwa yang menulis itu Motinggo Busye. Nah, yang ke-9, pada tahun 1959 di situ mulai muncul drama-drama yang bersifat heroik atau kepahlawanan. Pada tahun 1964 dan 1965 mulai muncul juga Studi Klub Teater Bandung, drama politik Studi Grup Teater atau Rendra ya yang mendirikannya. Kemudian ada Klub Teater Jim Lim, Arena, Emil Sanosa dan lain-lain. Ya. Kemudian tahun 1970 kebangkitan Bengkel Teater Rendra. Ya, kemudian ada teater kecil yang didirikan oleh Arifin Senur dan teater populer Teguh Karya. Tahun 1973 ada teater eksperimen, teater dinasti, teater alam. Ya, jadi ibu nyontek ya di bahan. Nanti kalian boleh nyontek di bahan yang sudah ibu kirim di e-learning kalian ya. Baiklah, tahun 1974 sampai 1973 maksud ibu, yaitu ada teater eksperimen, teater dinasti dan juga teater alam. Tahun 1974 sampai 2000 mulai ada teater kampus seperti teater Gajah Mada, unit studi sastra dan teater, teater Lobby 2 dan lain-lain. Ibu tentu saja tidak hafal ini semua ya, maka ibu harus mencontek dari bahan ibu, oke? Komunitas teater lainnya seperti Gandrik, Japrik, Garasi yang ada di Yogyakarta, teater Melarat di Malang, teater di berbagai kota seperti Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Bandung, Padang, Makassar, dan kota-kota lainnya. Jadi sangat subur di pertumbuhan drama pada masa itu. Nah, tahun 2000 sampai sekarang munculnya Bengkel Teater dan penulisan naskah drama yang difasilitasi oleh Balai Pustaka. Munculnya kelompok drama remaja di berbagai sekolah dan adanya festival teater yang diselenggarakan oleh komunitas kampus, sekolah, dan masyarakat. Munculnya pementasan ini menjadi wajib bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah drama di program studi sastra setiap tahunnya, sehingga hal ini menambah daftar panjang perkembangan teater tanah air. Berbagai pihak mendukung pementasan teater baik di kampus, di luar kampus, dan berpartisipasi dalam sponsorship. Nah, itu ceritanya seperti itu. Tapi kalian boleh mengeksplor bahwa belakangan ini produktivitas teater itu ternyata tidak semarak dulu. Nah, apakah penyebabnya? Nah, itu akan menjadi bahan diskusi kita. Nanti Ibu akan masukkan di e-learning. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, sekarang saya sudah yakin di dalam benak kalian sudah semakin jelas paling tidak gambaran umum tentang sejarah perkembangan drama. Selebihnya kalian boleh explore di kolom komentar atau di e-learning atau di referensi buku yang sudah saya masukkan ke dalam RPS. Materi hari ini sekali lagi Ibu ingatkan dapat kalian akses di e-learning. Jika ada pertanyaan seperti biasa berikan di kolom komentar atau di link e-learning dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para rekan sekalian. Kemudian seperti biasa jangan lupa untuk menyusun ringkasan materi kita pada hari ini dalam bentuk paragraf minimal 200 kata. Ringkasan itu dikumpulkan melalui e-learning juga ya, rekan-rekan yang berbahagia. Baiklah, demikian pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Saya yakin banyak yang ingin rekan-rekan tanyakan dan diskusikan. Kita akan berdiskusi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan pada hari ini. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.